Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iisa Faramadani, mahasiswa program studi komunikasi pendidikan jarak jauh dari Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme. Hari ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam pengembangan diri, yaitu self-concept atau konsep diri. Apa itu konsep diri? Self-concept atau konsep diri adalah bagaimana kita melihat, menilai, dan memahami diri kita sendiri. Ini mencakup keyakinan, perasaan, serta gambaran mental yang kita miliki tentang siapa kita. Menurut Carl Rogers, self-concept terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, self-image, bagaimana kita melihat diri sendiri. Yang kedua, self-esteem, seberapa besar kita menghargai diri sendiri. Yang ketiga, ideal self, yaitu gambaran tentang diri kita yang kita harapkan atau kita cita-citakan. Mengapa konsep diri itu penting? Konsep diri sangat berpengaruh terhadap cara kita berperilaku, kepercayaan diri, relasi sosial, kemampuan kita untuk berkembang. Misalnya, seseorang dengan konsep diri yang positif akan lebih mudah berani mengambil peluang dan menghadapi tantangan hidup. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu ada beberapa faktor. Antara lain, lingkungan keluarga, apakah kita dibesarkan dengan dukungan atau kritikan. Lingkungan sosial, seperti teman, guru, dan pengalaman sekolah. Kemudian media sosial, yaitu bagaimana kita membandingkan diri dengan orang lain secara online. Kemudian pengalaman pribadi, pengalaman kegagalan atau pengalaman keberhasilan. Dampak konsep diri itu ada 2, yaitu dampak positif dan negatif. Konsep diri yang positif akan membuat kita lebih bahagia, termotivasi, dan percaya diri. Sebaliknya, konsep diri yang negatif bisa menyebabkan kecemasan, rendah diri, dan penghambat potensi. Cara mengembangkan konsep diri positif yaitu yang pertama, kenali kelebihan dan kekurangan diri. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita secara tidak sehat. Yang ketiga, bangun lingkungan yang suportif. Yang keempat, evaluasi diri secara jujur namun penuh kasih. Yang kelima, fokus pada pertumbuhan bukan kesempurnaan. Izinkan saya berbagi kisah singkat. Dulu saya melihat diri saya sebagai seseorang yang gagal. Gagal dalam peran yang paling saya banggakan, yaitu menjadi seorang istri. Ketika pernikahan saya berakhir, rasanya seperti seluruh identitas saya ikut runtuh. Saya mempertanyakan nilai diri saya, merasa tidak cukup baik, dan meragukan apakah saya pantas untuk dicintai kembali. Saat itu, konsep diri saya sangat bergantung pada bagaimana orang lain melihat saya, terutama pasangan saya. Namun, waktu berjalan dan perlahan saya belajar melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai titik balik. Saya mulai mengenal diri saya lebih dalam. Saya belajar memaafkan diri saya dan menerima bahwa kegagalan bukan berarti saya tidak layak. Saya mulai mengeksplorasi potensi dan impian yang selama ini saya kubur demi menyenangkan orang lain. Prosesnya tidak mudah, tapi dari setiap air mata, saya menemukan kekuatan. Saya mulai membangun kembali konsep diri saya. Bukan dari peran yang saya sandang, tapi dari siapa saya sebenarnya. Saya menemukan kepercayaan diri dalam kemampuan saya bekerja, belajar, dan berkembang. Saya belajar berdiri sendiri, mengambil keputusan, dan merancang hidup sesuai visi saya sendiri. Kini saya adalah pribadi yang lebih percaya diri, mandiri, dan ambisius. Saya tidak lagi merasa perlu validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Saya tahu arah yang saya tuju, dan saya yakin
pada proses yang saya jalani. Saya bangga dengan versi diri saya hari ini. Bukan karena saya sempurna, tapi karena saya bertumbuh. Kesimpulannya, self-concept adalah fondasi penting dalam kehidupan. Dengan mengenal diri sendiri secara jujur dan membangun, kita dapat hidup lebih bermakna, produktif, dan bahagia. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bisa memberi inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.